Pendekar Pedang bab 335-340. Adik laki-laki itu bergegas maju dan berteriak dengan dingin pada Qin Fan, "Nak, duduk di belakang, kakak Qiang ingin duduk di sini." Segera, semua penumpang di dalam mobil memandang Qin Fan dengan mata yang menyedihkan. Beberapa pria bahkan mencibir diam-diam di dalam hati mereka, "Siapa yang menyuruhmu duduk di sebelah wanita cantik, kamu kurang beruntung sekarang." Lin Qingsu juga buru-buru menatap Qin Fan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pada saat yang sama, saya sedikit muak dengan saudara Qiang dan sedikit takut. Lagi pula, dia hanya seorang gadis berusia awal 20-an, jadi dia pasti akan panik ketika melihat hooligan semacam ini. Huo Xian, wanita yang dingin dan cantik di sampingnya, juga tampak muak pada kakak Qiang dan dua lainnya. Kemudian dia memandang Qin Fan dengan dingin, seolah mengharapkan apa yang akan dilakukan Qin Fan. Qin Fan mengalihkan pandangannya dari mengagumi pemandangan indah di luar jendela, menoleh untuk melihat saudara Qiang dan keduanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah tidak ada tempat di belakang?" Adik laki-laki itu segera berteriak dengan keras. "Jika kamu menyuruhmu pergi, pergi saja, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Apakah kamu mencari pertengkaran?" Seorang bibi di depan dengan ramah membujuk, "Anak muda, ketika kamu jauh dari rumah, satu hal lagi lebih baik daripada satu hal yang kurang, jadi kamu bisa duduk di belakang." Iya. Kedua orang ini tidak mudah dikacaukan pada pandangan pertama, "Anak muda, jangan khawatir. Berani." Mendengar itu semua orang takut pada mereka, saudara Qiang dan adik laki-laki bahkan lebih bangga. "Apakah kamu mendengar itu? Cepat dan pergi ke belakang." Adik laki-laki itu mencibir. Qin Fan berdiri dan berjalan ke lorong. Kakak Qiang dan adik laki-lakinya tampak sombong. "Kakak Qiang, duduklah." Huo Xian tiba-tiba tampak menghina, jadi kamu pengecut. Xian, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ada dua orang di sisi lain, dan dia hanya memiliki satu orang. Jika Anda menghadapi pihak lain secara langsung, itu disebut menyombongkan diri. Balas Lin Qingsu. Huo Xian masih mencibir, jika dia benar-benar punya nyali, bahkan jika dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan diusir dengan cara yang memalukan. Huo Xian tidak sengaja merendahkan suaranya, Qin Fan bisa mendengarnya dengan jelas. Dia tersenyum tipis, "Saya tidak berdiri untuk menyerahkan tempat duduk saya kepada mereka, tetapi untuk membuang mereka." Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, Qin Fan mengangkat saudara Qiang dan saudara Qiang satu sama lain seperti pintu mobil ayam. Kakak Qiang dan adik laki-lakinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Nak, turunkan aku, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani mengusirku dari mobil, aku tidak akan membiarkanmu." Saudara Qiang mengancam dengan keras. Qin Fan secara alami mengabaikannya, dan berkata kepada pengemudi, "Buka pintunya." Pengemudi memandang Qin Fan, dan alih-alih kekaguman dan kebahagiaan, ada rasa kasihan di matanya. Namun, dia tetap membuka pintu mobil seperti yang dijanjikan. "Nak, mobil ini masih berjalan. Apakah kamu ingin membunuh seseorang?" Saudara Qiang berteriak ngeri saat melihat pemandangan mobil yang melaju kencang. Qin Fan tidak peduli untuk memperhatikan, dan mengusir mereka berdua. "Tunggu saja, aku tidak bisa membiarkanmu." Qin Fan bertepuk tangan, seolah-olah dia telah berurusan dengan dua lalat yang mengganggu. Semua penumpang di dalam mobil bertepuk tangan dengan keras, memuji Qin Fan untuk pekerjaan yang bagus. Sopir itu tiba-tiba berkata, "Anak muda, kamu telah menyebabkan bencana besar." Saudara yang kuat tadi adalah pemimpin gangster generasi stasiun penumpang. "Orang-orang yang menunggumu akan menunggumu. Tunggu. Sampai depan, kamu bisa keluar dari mobil." Mendengar ini, para penumpang yang baru saja bersorak untuk Qin Fan tiba-tiba terdiam. Hooligan kecil semacam ini adalah yang paling menyebalkan, bahkan jika mereka dipatroli, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka ditangkap selama beberapa hari-hari ini dan kemudian dibebaskan. Mereka tidak ingin menjadi sasaran saudara Qiang. Qin Fan tersenyum, "Tidak apa-apa, mengemudi saja. Jika mereka mendatangi Anda dapat meminta mereka untuk datang kepada saya."
Setelah berbicara, dia kembali ke tempat duduknya di tengah desahan pengemudi, dan menikmati pemandangan di luar jendela seolah tidak ada apa-apa telah terjadi. Sopir itu menggelengkan kepalanya. Oh, mengapa anak muda tidak mendengarkan bujukan akhir-akhir ini? Sudah terlambat untuk menyesal ketika Anda dikelilingi oleh mereka di stasiun. Karena Qin Fan tidak mau mendengarkannya, pengemudi tidak banyak bicara dan langsung pergi. Segera, bus berhenti di terminal bus. Begitu berhenti, 5 atau 6 pemuda dengan rokok di mulut mereka mengepung pinggir jalan. Ini dia. Pengemudi itu terlalu takut untuk membuka pintu, dan menatap Qin Fan dengan wajah pucat. Anak muda, saya meminta Anda untuk turun dari bus lebih awal tetapi Anda tidak mendengarkan, jadi izinkan saya memberitahu Anda mungkin dikelilingi oleh mereka segera setelah Anda memasuki stasiun. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanda tanya. Ayah. Anak-anak muda itu masih menggedor pintu mobil. Buka pintunya cepat. Para penumpang di dalam mobil semuanya ketakutan. Adik laki-laki, sebaiknya kamu keluar dari mobil. Satu orang melakukan hal lain, jangan melibatkan kami. Pada saat ini, semua orang memegang mentalitas sebagai orang mati dan bukan orang miskin, dan tidak seseorang peduli tentang hidup atau mati Qin Fan. Lin Qingzu memandang Qin Fan dengan cemas, jangan turun, itu berbahaya. Mengapa kita tidak memanggil polisi? Sopir itu tersenyum tak berdaya, tidak, tolong jangan, mereka tidak memukul siapapun, dan mereka tidak melanggar hukum. Itu untuk menegur mereka. Tapi jika Anda diincar oleh mereka, Anda akan selalu dalam kesulitan. Mobil ini adalah mata pencaharian keluarga saya, dan saya tidak ingin diincar oleh mereka. Nak, kenapa kamu tidak turun dan meminta maaf kepada mereka dan membayar mereka sejumlah uang? Qin Fan berdiri dan tersenyum tipis, buka pintunya, dan aku akan melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Wajah polos Lin Qingzu menjadi pucat, dan dia akan menangis karena khawatir, sian, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus segera memikirkan cara untuk menyelamatkannya Dia juga memprovokasi para perusuh itu karena kamu tidak bisa meninggalkannya sendirian. Huo Xian mendengus dingin, sopir itu memintanya untuk turun dari mobil lama waktu lalu, dia bersikeras untuk berani. Orang-orang dapat melihat bahwa itu adalah ular lokal di sini, bahkan jika saya memindahkan nama keluarga Huo, saya khawatir itu akan berada di luar jangkauan saya. Lupakan saja, saya akan memberikan Tuan Wu mencoba. Lin Qingzu terkejut, itu yang disebut termuda di selatan sungai Yangtze, Tuan Wu. Iya. Itu bagus, jika Tuan Wu bersedia membantu, Qin Fan akan diselamatkan. Lin Qingzu menghela nafas lega. Qin Fan berkata sambil tersenyum, ini hanya beberapa hooligan, mereka diberhentikan dengan santai, tidak perlu masalah seperti itu. Lin Qingzu menahannya, jangan berani, ada begitu banyak dari mereka, kamu akan melakukannya menderita jika kamu turun. Xian, aku sudah memanggil seseorang untuk meminta bantuan, kamu menunggu. Pemuda di luar sudah mulai menginjak pintu, dan pengemudi berkata dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, aku tidak peduli, jika saya tidak membuka pintu lagi, mereka akan menyerahkan mobil saya. Ini hancur. Anak muda, saya hanya bisa membantu Anda di sini, semoga Anda beruntung. Setelah selesai berbicara, pengemudi membuka pintu. Segera, dua pemuda bergegas lebih dulu. Keduanya memiliki rambut kuning, dan mereka menatap semua orang dengan kejam begitu mereka masuk ke dalam mobil. Siapapun yang melempar saudara Qiang keluar dari mobil, berdiri, atau tidak ada dari kalian yang akan pergi. Para penumpang segera menunjuk ke arah Qin Fan, ya apa yang hilang darinya tidak ada hubungannya dengan kami, Anda tidak bisa menyalahkan orang baik. Beberapa perusuh bergegas dan mengepung Qin Fan. Pemimpin berteriak kepada para penumpang di dalam mobil, keluar dari mobil, kalian semua. Dalam sekejap, para penumpang buru-buru turun dari mobil. Hanya Lin Qingzu dan Huo Xian yang masih duduk di kursi mereka. Pada saat ini, seseorang di antara para perusuh tiba-tiba berkata, Saudara Hao ada di sini. Beberapa anak muda segera pindah ke samping. Qin Fan melihat seorang pria berusia 30-an mengenakan mantel hitam dengan tangan di saku celananya. Masuklah mobil.
Ada beberapa anak muda di belakangnya, semuanya berwajah garang. Kakak Hao. Beberapa anak muda di dalam mobil menundukkan kepala dengan hormat. Saudara Hao mengangguk, lalu menatap langsung ke Qin Fan, sedikit heran, dia melukai Qiangzi. Berpikir bahwa orang yang berani melempar Qiangzi keluar dari mobil adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka itu adalah anak berusia 17 atau 18 tahun. Kakak Hao, itu dia. Seorang pria muda berambut kuning menjawab dengan tegas. Di sebelahnya, ekspresi Huo Xian tiba-tiba berubah setelah menyelesaikan panggilan telepon, Kakak Hao. Tidak baik, orang ini adalah Zhou Tianhao. Lin Qingzu bertanya dengan curiga, siapa Zhou Tianhao? Apakah dia lebih baik dari Tuan Wu? Huo wajah Xian serius, Zhou Tianhao tidak terlalu kuat, tetapi di belakangnya adalah keluarga Murong di Jiangnan. Saya harap Tuan Wu dapat menahannya. Keluarga Murong. Lin Qingzu terkejut, ini sudah berakhir, siapa yang bisa pukul keluarga Murong di perbatasan Jiangnan? Pada saat ini, saudara Qiang akhirnya bergegas mendekat dengan kain kasa diikat di kepalanya, dan bergegas ke mobil. Ketika dia melihat Qin Fan, dia langsung terlihat kesal, tetapi Zhou Tianhao ada di sini, jadi dia tidak berani bertindak lancang. Kakak Hao, kamu ingin membalaskan dendam saudaramu. Mengerti, lihat betapa tidak bergunanya kamu. Zhou Tianhao memelototinya, lalu menatap Qin Fan dengan jijik, dan berkata dengan malas, wah, kamu menyakitiku. Mai bawahan, apa yang akan kamu lakukan? Qin Fan berbaring di belakang kursi, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dan terkekeh, apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Tianhao berkata dengan kosong, itu karena kamu masih muda dan bodoh. Biarkan saja Anda mengambil 500 juta untuk biaya pengobatan, dan kemudian bersujud kepada saudara laki-laki saya untuk meminta maaf. Saudara Qiang mengertakkan gigi dan berkata, nak, 500.000 dianggap murah untukmu. Qin Fan mengangguk dan berkata dengan senyum main-main, 500.000 memang agak kecil. Lin Qingzu di samping tiba-tiba menjadi cemas, Qin Fan pasti ketakutan dan bodoh, kan? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia kehilangan terlalu sedikit uang? Lin Qingzu hendak mengingatkan Qin Fan dengan keras, saudara Qiang tiba-tiba menatapnya. Kakak Hao, kedua gadis ini bersamanya. Kita tidak bisa mengampuni mereka. Mata saudara Qiang terbakar panas, dan dia menjilat sudut mulutnya siapapun dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Begitu saudara Hao masuk ke dalam mobil, dia memperhatikan dua gadis cantik Huo Xian meskipun dia sedikit terkejut, tetapi dengan statusnya, dia tidak repot-repot mempersulit kedua gadis kecil itu. Namun, karena saudara Qiang mengambil inisiatif untuk memulai sebuah tim, dia masih sangat ingin memainkan bantuan ini. Gadis kecil yang begitu cantik, bahkan pria normal pun ingin melakukan sesuatu dengan mereka. Kalau begitu tangkap mereka dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Haha, ya, dengarkan saudara Hao, tangkap mereka dulu, dan bicarakan nanti. Anak laki-laki itu menyeringai dan berjalan menuju kedua gadis itu. Lin Qingzu sangat ketakutan sehingga wajahnya memucat, dia menyusut ke sudut, memeluk lengan Huo Xian, dan berkata dengan cemas, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Huo Xian juga tidak bisa menjaga ketenangannya, dia tidak menyangka. Para perusuh ini begitu berani, sekarang saya hanya bisa berharap bahwa Tuan Wu dapat menahan Zhou Tianhao. Jangan bergerak. Huo Xian berteriak pada adik laki-lakinya, lalu menatap Zhou Tianhao dan berkata, Kakak Hao, Tuan Wu akan segera meneleponmu. Hanya Tuan Wu yang ketiga. Meskipun dia memiliki keluarga Murong sebagai pendukungnya, tetapi terus terang, dia sendiri adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Murong, dan dia jauh di belakang orang besar seperti Tuan Wu. Oleh karena itu, dia tidak berani menolak untuk memberikan wajah Tuan Wu. Segera, ponsel Zhou Tianhao berdering. Dia menjawab telepon dengan sangat hormat. Ketika dia menutup telepon, dia melambai kepada adik laki-laki, tinggalkan mereka semua. Baru saja, saudara keenam di bawah tuan ketiga Wu telah menelepon. Ini adalah wanita tertua dari keluarga Huo, dan kami tidak bisa mendapatkan tangan di atasnya.
Saudara-saudara, segera, dia tampak menyesal dan menjilat bibirnya. Kedua gadis cantik itu bisa melihat tetapi tidak bisa makan. Meskipun orang-orang tingkat rendah ini sama sekali tidak tahu siapa Sanyi Wu, tetapi bahkan Brother Hao tidak mau memprovokasi keberadaan, itu pasti orang besar dengan tangan dan mata yang baik, bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Huo Xian dan Lin Qingzu menghela napas lega. Tapi Zhou Tianhao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Demi Tuan Wu, kalian berdua bisa pergi. Tetapi jika anak ini tetap tinggal, saya harus memberikan penjelasan kepada bawahan saya." Ada desas-desus bahwa saya, Zhou Tianhao, akan mengacau di masa depan. "Ah, bagaimana ini bisa terjadi?" seru Lin Qingzu, tetapi Huo Xian menutup mulutnya sebelum dia selesai berbicara. "Kamu bodoh. Semuanya menjadi serius sekarang, alangkah baiknya Zhou Tianhao membiarkan kami pergi demi wajah Sanyi Wu." Huo Xian berteriak di telinga Lin Qingzu dengan suara rendah. Lin Qingzu memandang Qin Fan dengan cemas, tapi, apa yang harus dilakukan Qin Fan? Dia sangat biasa dalam berpakaian, dan dia sepertinya tidak bisa menghabiskan 1,5 juta yuan. Huo Xian memutar matanya ke arah Qin Fan dan mendengus, "Lupakan. Saya membayar uang untuknya, tetapi tidak dapat dihindari untuk dipermalukan. Siapapun yang memintanya untuk melakukannya, tidak menimbang kekuatannya sendiri sebelum dia tahu bagaimana menjadi berani." Lin Qingzu mengangguk, "Ini seharusnya menjadi hasil terbaik." Huo Xian berdiri dan berkata, "Saudara Hao, saya membayar uang untuknya." Dia memandang Qin Fan lagi dan berkata, "Minta maaf kepada Saudara Hao. Saudara Hao orang yang hebat, dan dia tidak tahu sebanyak itu. Kamu, seorang siswa sekolah menengah." Qin Fan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi main-main di wajahnya, 500.000 terlalu sedikit. Pokoknya harus 1 juta. Semua orang tercengang. Zhou Tianhao mencibir langsung, "Hehe, ini pertama kalinya saya mendengar seseorang menganggap kompensasinya terlalu kecil. Jika Anda ingin memberikan 1 juta, maka tentu saja saya tidak akan menolak." Huo Xian juga terlihat marah, "Qin Fan, jangan pergi terlalu jauh, jangan merasa kasihan dengan uang itu jika itu bukan milikmu, bukan? Jika kamu terus bermain-main, aku tidak akan peduli padamu." Qin Fan menggelengkan kepalanya dan menatap Zhou Tianhao dengan tenang, "Maksudku, aku ingin kamu membayarku 1 juta. Apa? Haha, nak, apakah kamu gila? Kamu bahkan tidak bertanya, siapa di daerah ini yang berani membuat Saudara Hao kehilangan uang?" Saudara Qiang tertawa angkuh, dan kain kasa di kepalanya terbuka lebar. Anak laki-laki lainnya juga memandang Qin Fan seolah-olah mereka bodoh. Lin Qingzu tampak cemas, "Qin Fan, berhentilah membuat masalah, kami tidak dapat membantumu lagi." Huo Xian sangat marah hingga wajahnya yang cantik menjadi dingin, "Lupakan saja, aku tidak peduli dengan masalah ini. Kakak Hao, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bagaimana dengan dia? Qingzu, ayo pergi." "Xian, jangan." Lin Qingzu ingin membujuknya lagi, tetapi Huo Xian tidak memperhatikan kali ini dan mendesak Lin Qingzu untuk turun dari mobil. Zhou Tianhao menatap Qin Fan dengan dingin, dengan tatapan tegas di matanya, "Nak, kamu adalah orang pertama yang berani meminta uang dariku. Jangan berpikir untuk pergi." "Oh, apakah aku harus pergi? Bisakah kamu menghentikanku?" kata Qin Fan, berdiri dari kursinya, dan berjalan ke depan dengan tenang. "Kamu mencari kematian." Seorang adik laki-laki mengulurkan tangan dan menekan bahu Qin Fan. Bentak. Qin Fan menamparnya terbang dan berguling ke kursi di sebelahnya. "Ternyata kamu tahu kucing kungfu dengan 2 tangan dan 3 kaki, tidak heran kamu berani merajalela." Kakak Hao sedikit terkejut, lalu melambai ke bawahannya, dan semua orang mengepung Qin Fan. Pada saat ini, ponsel Qin Fan berdering. Qin Fan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, itu adalah gadis kecil yang dihubungi Murong Linger. Dia menunjuk ke telepon dan berkata dengan ringan, "Tunggu sebentar, saya akan menjawab panggilan dulu." Zhou Tianhao mengulurkan tangannya untuk menghentikan adik laki-lakinya, dan berkata dengan mencibir, "Apakah kamu takut? Apakah kamu siap untuk memanggil bala bantuan?" "Huff,
Izinkan saya menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda tanpa 5 juta. Segera setelah panggilan terhubung, suara manis murong Linger segera datang, Saudara Qin Fan, lelang amal dijadwalkan akan diadakan lusa. Apakah Anda di Dongsu? Bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk menjemput Anda? Aku sudah lama tidak melihatmu. Titik. Qin Fan merasa bahwa ketika gadis kecil ini berbicara, dia sudah memiliki aura seorang wanita muda. Aku sudah sampai di Jiangnan sekarang, tapi jika terjadi sesuatu, aku akan langsung menemuimu nanti. Ah, kamu sudah sampai di Jiangsu. Kirimkan lokasimu, dan aku akan mengantarmu menjemput segera. Suara Xiaoni Zizi penuh kejutan, dan ada ketegasan dalam nadanya yang tidak bisa dibantah. Oke, saya akan berada di terminal bus Jiangsu. Oke, Saudara Qin Fan, tunggu saya selama 10 menit. Setelah menutup telepon, Qin Fan memandang Zhou Tianhao, teman saya akan menjemput saya dalam 10 menit. Kalian pergi bersama, ayo selesaikan masalah kita terlebih dahulu. Melihat ketenangan Qin Fan, Zhou Tianhao menjadi sedikit curiga. Nak, apakah kamu tidak takut? Takut? Kamu seharusnya takut padaku. Qin Fan tersenyum sangat acak. Setelah selesai berbicara, dia hanya duduk lagi, bagaimanapun, dia harus menunggu Murong Linger, jadi dia tidak terburu-buru. Saudara Qiang mengutuk dengan marah, Kakak Hao, anak ini sangat gila, kamu harus memberinya pelajaran. Zhou Tianhao mengabaikannya, dan tidak ada orang yang bisa mencapai levelnya bukanlah kepala yang tertegun yang hanya tahu bagaimana melanjutkan hijau mengamuk. Ketenangan Qin Fan sudah membuatnya mulai berhati-hati. Karena kamu sudah memanggil penyelamat, aku akan memberimu 10 menit untuk melihat Mao Shen mana yang kamu bawa. Qin Fan mengangkat kakinya dan berkata dengan santai, terserah kamu. Berjalan ke mobil di depan pintu, Huo Xian dan keduanya yang hendak keluar dari mobil juga berhenti. Lin Qingzu bertanya, apakah kamu tidak pergi? Tunggu sebentar, aku ingin tahu tentang dukungan seperti apa yang dimiliki bocah cilik ini. Bahkan Zhou Tianhao tidak memperhatikannya. Huo Xian menatap Qin Fan dari kejauhan, melengkungkan sudut bibirnya dengan jijik. Zhou Tianhao juga menemukan tempat duduk, dan memerintahkan bawahannya untuk juga mencari tempat duduk. Ini adalah waktu yang sulit bagi pengemudi, dan dia tidak berani bergerak meskipun ingin pergi. Setelah beberapa saat, Benz hitam besar berhenti di stasiun. Murong Linger yang mengenakan gaun putri putih dan jaket jas wanita kecil yang harum keluar dari mobil dengan wajah gembira, dan segera mengeluarkan ponselnya panggil Qin Fan. Qin Fan telah lama melihat gadis kecil itu berdiri di pinggir jalan melalui jendela bus. Tidak mungkin, dimanapun Murong Linger berdiri, ada pemandangan yang indah. Linger, aku di sini. Teriak Qin Fan sambil tersenyum, suaranya tidak terlalu keras, cukup untuk didengar Murong Linger dengan jelas. Zhou Tianhao dan yang lainnya segera bersorak. Penyelamat anak ini akhirnya datang, biarkan aku melihat siapa yang paling suci. Kecuali keluarga Jiangnan Murong, aku tidak takut bahkan jika Tuan Wu datang secara pribadi. Zhou Tianhao meyakinkan dirinya sendiri, dan kemudian melihat keluar dari tampilan jendela mobil. Ketika dia melihat Murong Linger yang menoleh dan tersenyum centil ketika mendengar panggilan Qin Fan, Zhou Tianhao terkejut. Nona Murong. Anak ini mengenal Nona Murong. Tidak mungkin. Zhou Tianhao memandang Qin Fan dengan senyum tenang di wajahnya, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Namun, dengan Murong Linger berlari ke sisi ini, hati Zhou Tianhao tenggelam ke dasar lembah. Murong Linger mengangkat roknya dan berlari mendekat. Pengawal di belakangnya dengan cepat menindaklanjuti dari kedua sisi, memastikan bahwa mereka dapat mengontrol keselamatannya kapan saja. Qin Fan melirik Zhou Tianhao yang pucat, dan tersenyum ringan, oke, temanku ada di sini untuk menjemputku, kalian pergi bersama, jangan buang waktu. Zhou Tianhao menyeringai jelek, kamu bercanda, kamu bilang itu. Murong temanku, beraninya aku mempersulitmu. Qin Fan tersenyum main-main, jadi saudara Hao tidak akan meminta 1 juta. Tidak, kamu bisa memanggilku Xiao Hao saja. Zhou Tianhao mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya.
Kemudian, Zhou Tianhao menepuk pahanya, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan berteriak, sebenarnya, aku seharusnya sudah lama berpikir bahwa Qiangzi yang tidak memiliki penglihatan dan menyinggungmu. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya kompensasi Anda. Kamu, pergi dan dapatkan kartu bank 1 juta. Dia menunjuk seorang anak laki-laki dengan wajah bingung dan berteriak. Iya. Adik laki-laki itu menggaruk kepalanya dan mengikutinya dengan curiga. Saudara Qiang tampak bingung, Saudara Hao, apakah Anda terpesona olehnya? Mengapa Anda ingin membayarnya? Zhou Tianhao menamparkan wajah Saudara Qiang, dan langsung menamparkan Saudara Qiang, diam. Mulut. Bahkan nona teman-teman Murong berani menyinggung, kamu menunggu sampai aku kembali untuk berurusan denganmu. Zhou Tianhao kesakitan sekarang, meskipun dia adalah ular lokal di daerah ini, mengandalkan dominasi keluarga Murong, tetapi tidak ada seorang pun di tangannya. Beberapa dolar. Mengambil 1 juta untuk menebus kesalahan Qin Fan hampir sama dengan memotong daging, dan sekarang dia membenci Qiangzi sampai mati. Secara alami, Qin Fan tidak akan terlalu peduli dengan para perusuh ini, bangkit dan keluar dari mobil seolah-olah tidak terjadi apa-apa, uangnya akan gratis, dan biarkan orang-orang Anda menjadi warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Setelah berbicara, Qin Fan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya, pengaruh khotbah Pak Tua Hong benar-benar luar biasa. Saya benar-benar mulai mengajari para perusuh ini untuk mematuhi hukum, haha. Jika dia berada di negeri dongeng, Qin Fan tidak akan percaya bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu. Zhou Tianhao segera sangat gembira, ya, saya pasti akan memberi pelajaran kepada bajingan kecil itu ketika saya kembali. Qin Fan melihat penampilannya yang tunduk, dan berkata dengan aneh, kamu sangat mirip dengan temanku yang bermarga Chu. Zhou Tianhao tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Qin Fan, tetapi buru-buru mengikuti kata-kata Qin Fan berkata, itu adalah kehormatan Xiao Hao bisa terlihat sangat mirip dengan temanmu. Aku tidak berbicara tentang penampilan, tapi gaya melakukan sesuatu. Itu juga kehormatan Xiao Hao. Qin Fan tiba-tiba tertawa dengan tersenyum, dia melangkah keluar dari mobil. Zhou Tianhao sedikit bingung, tapi dia dengan cepat tertawa bersamanya. Ketika Qin Fan keluar dari mobil, Murong Ling'er baru saja datang ke pintu mobil. Gadis itu memiliki mata cerah dan gigi putih, memiringkan kepalanya, dan berkata dengan senyum tipis, Kakak Qin Fan, apa yang membuatmu sangat senang? Qin Fan tersenyum dan berkata, apa ini? Apakah kamu tidak senang melihatmu? Sungguh. Murong Ling'er tiba-tiba merasa semanis makan madu. Tentu saja itu benar. Qin Fan berhenti mengobrol dengan Xiao Nizi ketika dia melewati Lin Qingzu dan dua lainnya. Dia memandang Lin Qingzu dan berkata dengan tenang, jika Anda menemui kesulitan di masa depan, ingatlah untuk menelepon saya. Iya. Lin Qingzu mengangguk. Adapun Huo Xian, Qin Fan hanya meliriknya dan pergi bersama Murong Ling'er. Melihat kepergian Qin Fan, Lin Qingzu terkejut, ternyata dia adalah teman Nona Murong. Tidak heran. Huo Xian sedikit tidak yakin, terutama pada akhirnya ketika Qin Fan dengan jelas menunjukkan kasih sayang kepada Lin Qingzu, tapi dia tidak baik padanya, tidak panas atau dingin, yang membuat wanita itu sangat tidak nyaman. Bukankah itu hanya karena dia teman sekelas dengan Nona Murong, dan itu bukan kemampuannya sendiri, jadi apa yang bisa dibanggakan? Tanpa Nona Murong, dia bukan apa-apa. Lin Qingzu tidak setuju, Xian, Anda jangan mengatakan itu, saya pikir Qin Fan cukup keren. Hehe, mengandalkan sikap Nona Murong, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Huo Xian tampak menghina. Aku telah melihat banyak orang seperti dia yang berpura-pura menjadi kuat, tetapi pada akhirnya tidak berakhir dengan baik. Qingzu membalas, saya tidak berpikir Qin Fan adalah orang seperti itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia mengenal Nona Murong. Saya pikir dia memiliki keterampilan yang nyata. Saya berbohong kepada Anda dengan kalimat itu. Titik. Anda benar-benar mengalami kesulitan dan pergi kepadanya, lihat apakah dia dapat membantu Anda. Siapa yang bisa berbicara kata-kata besar, Lin Qingzu tidak membantah lagi,
dan terus berdebat, tetapi dia tidak bisa membantah. Apa? Selain itu, dia akrab dengan Huo Xian, teman baiknya sebenarnya adalah jantung dadih kacang bermulut pisau. Jika dia meminta bantuannya lain kali, bahkan jika dia mengatakan tidak, tubuhnya akan tetap merespons dengan jujur. Oke, bukankah kita ingin mengunjungi Xionghui kali ini? Mari kita pikirkan dulu bagaimana cara memasuki Xionghui, kata Lin Qingsu. Huo Xian menepuk kakinya yang seputih salju dan ramping, dan berseru, "Oh, saya hampir lupa, itu semua karena anak kecil bernama Qin Fan, yang membuat saya bingung." Sebuah Mercedes hitam melaju ke murong kompleks keluarga dan berhenti di depan villa. Dua pria muda berjas hitam dengan cepat berlari, membuka pintu mobil, dan menyapa Murong Linger dan Qin Fan untuk turun. Saat Murong Linger keluar dari mobil, dia memberikan instruksi kepada orang-orang yang menunggu di samping. "Pergi dan beritahu ayahku bahwa saudara Qin Fan ada di sini. Xiao Wen, buatkan teh untuk saudara Qin Fan." Murong Linger bertindak seperti seorang master, memerintah dengan tertib. Qin Fan menyaksikan semua ini sambil tersenyum, dan menunggu Murong Linger menyelesaikan perintahnya, lalu dia menyatukan kedua tangannya dan berjalan mendekat dengan senyum genit di wajahnya. "Kakak Qin Fan, ayo duduk dulu." "Oke." Qin Fan mengikuti ke aula. Hanya duduk di kursi yang indah, seorang gadis tampan datang membawa teh. "Tuan Qin, tolong gunakan teh." "Terima kasih." Qin Fan mengambil teh dan menyesapnya. "Ya, De Hongpao terbaik, biarkan Nona Murong itu sia-sia." Murong Linger berkata dengan genit, "Kakak Qin Fan, apa yang kamu bicarakan? Sudah lama sejak aku melihatmu, dan kamu memperlakukanku sebagai orang luar. Rumah untuk memberi salam tahun baru. Tunggu saja, tahun depan aku pasti akan membiarkan ayahku membawaku untuk memberi salam tahun baru kepada Paman Qin." Qin Fan tersenyum malu-malu, gadis kecil ini sangat ingin melihat orang tuanya secepat ini. Kelihatannya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya ini bukan lampu hemat bahan bakar. "Ngomong-ngomong, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Jiangnan?" Qin Fan tidak menyembunyikannya darinya. "Aku datang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri Jiangnan." Tanpa seseorang dari Sekte Shenkuan untuk memandu jalan, Qin Fan tidak tahu di mana konferensi seni bela diri itu, hanya meminta bantuan keluarga Murong untuk bertanya. Dengan status keluarga Murong di Jiangnan, hal sepele seperti itu pasti mudah dijangkau. Konferensi seni bela diri. Saya belum pernah mendengarnya. Ketika ayah saya datang dan bertanya kepadanya, saya pikir dia harus tahu. Oke. Suara Qin Fan turun, dan Murong Fu, yang mengenakan setelan tang abu-abu tua, melangkah masuk dengan senyum di wajahnya. "Tuan Qin ada di sini." Murong Fu tidak secara langsung memberi hormat pada Qin Fan seperti yang dilakukan Chu Tianxiong dan yang lainnya. Tapi dia tidak menelepon Xiao Fan secara langsung untuk berteman dengan Qin Fan. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi ayah mertua Tuan Qin di masa depan, jadi tentu saja dia tidak bisa memberikan hadiah besar kepada Qin Fan, karena itu akan membuat calon ayah mertuanya terlalu memalukan. Adapun tidak mengambil inisiatif untuk mendekati Qin Fan, itu wajar karena hubungan antara Qin Fan dan Murong Linger belum ditentukan, dan dia tidak dapat mengetahui niat Qin Fan sekarang. Qin Fan tidak memiliki kesan yang baik tentang Murong Fu, tapi demi Murong Linger, dia tidak bisa bersikap kasar. Berdiri dan mengangguk ke Murong Fu, "Halo, Paman Murong." "Ayah." Murong Linger juga berdiri dan memanggil. "Duduk." Linger juga duduk. Murong Fu tidak mengambil kursi tuan rumah, tetapi duduk di seberang Qin Fan. "Linger, Tuan Qin jarang sekali datang ke Jiangnan. Kamu harus membawanya berkeliling." "Yah, jangan khawatir, ayah. Aku tahu banyak tempat menarik. Selama saudara Qin Fan mau pergi, aku pasti akan membawanya berkeliling Jiangnan. Semua tempat yang enak dan menyenangkan." Wajah kecil Murong Linger bersinar dengan gembira, dan pasti gadis kecil itu sangat ingin bisa makan, minum, dan bersenang-senang dengan Qin Fan. Tapi segera wajah cantik Xiao Nizi jatuh lagi. "Oh, omong-omong, ayah, saya khawatir saudara Qin Fan tidak bisa bermain dengan saya. Sebenarnya,
saudara Qin Fan datang ke Jiangnan kali ini karena dia ingin berpartisipasi dalam beberapa semacam konferensi seni bela diri. Apakah kamu tahu di mana konferensi seni bela diri? Konferensi seni bela diri. Tentu saja aku tahu, tapi... Wajah Murong Fu menjadi serius. Tapi apa? Murong Linger bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Fan meletakkan cangkir tehnya dan menatap Murong Fu dengan tenang. Ekspresi Murong Fu dengan cepat melembut lagi, dia memandang Qin Fan dan berkata, dengan kekuatan Tuan Qin, tidak ada yang aneh untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Melihat penampilan Tuan Qin, dia sepertinya tidak terbiasa dengan seni bela diri konferensi. Qin Fan mengangguk, saya baru saja mendengarnya secara tidak sengaja, jadi saya ingin datang dan melihat. Murong Linger berkata, ayah, kalau begitu beritahu Brother Qin Fan tentang konferensi seni bela diri, jangan biarkan dia menderita. Murong Fu mengangguk, berkata keluarga Murong saya adalah keluarga terbesar di wilayah Jiangnan, tetapi ini hanya di permukaan. Bahkan, ada juga keluarga seni bela diri pertama di wilayah Jiangnan, Huo keluarga. Konferensi marsial Dao ini selalu diselenggarakan oleh keluarga Huo. Saat itu, beberapa keluarga dari selatan Sungai Yangtze, serta seniman bela diri biasa, akan berkumpul di keluarga Huo. Petik 2. Qin Fan mengangguk, dan informasi yang diperkenalkan Murong Fu mirip dengan yang dia duga. Keluarga Murong adalah keluarga terbesar di Jiangnan di dunia orang biasa, dan keluarga Huo adalah keluarga terbesar di dunia seni bela diri. Karena kesepakatan antara dunia seni bela diri dan dunia sekuler, kedua keluarga besar, terang dan gelap, tidak saling mengganggu di perbatasan Jiangnan. Murong Linger sedikit khawatir, ayah, apakah akan berbahaya bagi saudara Qin Fan untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri? Murong Fu mengangguk. Pasti ada. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Namun, dengan kekuatan Tuan Qin, itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Linger tidak perlu khawatir. Xiao Nizi mengangguk, seolah memikirkan kekuatan tinggi Qin Fan, dia juga menghela nafas lega. Qin Fan bertanya, lalu di mana keluarga Huo? Keluarga Huo berada di persimpangan Jiangsu dan Sunzu. Anda dapat mengatakan bahwa dia milik Jiangsu atau Sunzu. Selama beberapa hari, Tuan Qin, jangan khawatir, saya hanya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke sana. Baiklah. Qin Fan mengangguk, itu yang paling bebas masalah. Pada saat ini, beberapa bawahan masuk, siap untuk melaporkan sesuatu kepada Murong Fu, tetapi ketika mereka melihat Qin Fan, bawahan tersebut tampak ragu untuk berbicara. Bicaralah jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Tuan Qin bukan orang luar. Kata Murong Fu. Iya. Patriark, Huang Tiancheng, bos wilayah Guangnan, ada di sini untuk mengunjungimu. Bawahan itu menundukkan kepalanya dengan hormat. Murong Fu berdiri, tiba-tiba mendominasi di wajahnya, haha, Huang Guangrong datang cukup awal, saya akan pergi dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Dia menoleh ke Qin Fan dan berkata, Tuan. Acara akbar. Acara akbar. Acara di dunia seni bela diri, acara akbar di wilayah selatan kami. Permisi dulu, Linger, tolong sapa Tuan Qin untukku. Murong Linger mengangguk dengan gembira. Xiao Nizi secara pribadi mengambil cangkir teh dan menuangkan teh untuk Qin Fan, tersenyum genit, kakak Qin Fan, ayah memintaku untuk menyapamu, tolong minum teh. Qin Fan menepuk dahinya, jangan menjadi iblis. Ah, sakit. Murong Linger memberi Qin Fan pandangan kosong, saudara Qin Fan sama sekali tidak tahu bagaimana berbelas kasih dan menghargai batu giok. Qin Fan tersenyum, gadis kecil ini menjadi semakin berani di depannya. Tentu saja, Qin Fan bukanlah sepotong kayu, dia sudah merasakan perasaan Murong Linger padanya. Namun, bagaimanapun juga dia bukan dari dunia ini, cepat atau lambat, dia akan kembali ke alam abadi untuk mengejar misteri pamungkas kehidupan. Sebelum dia membuat rencana, dia tidak dapat menerima belenggu emosional apapun. Ngomong-ngomong, apa maksud ayahmu dengan pertemuan akbar di 4 wilayah di selatan? Murong Linger berkata, oh, dia berbicara tentang pertemuan 4 pahlawan. Itu diadakan di Guangnan, Guangbei, Xiangjiang dan Pesta Jiangnan A. Oh,
Pesta macam apa ini? Apa yang kamu lakukan? 4 wilayah di selatan hampir mewakili setengah dari China, dan pesta ini tidak boleh diremehkan. Saya tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi saya tahu bahwa ayah saya telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang prajurit baru-baru ini, dan itu mungkin disiapkan untuk asosiasi 4 pahlawan. Perjamuan. Qin Fan mungkin sudah mengerti fungsi dari asosiasi 4 pahlawan. Diperkirakan mirip dengan konferensi seni bela diri, juga untuk bersaing memperebutkan peringkat semua orang, atau berkumpul untuk menyelesaikan beberapa perselisihan rahasia. Keduanya sedang berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan di luar. Tuan Muda Huang, Anda tidak bisa masuk. Nona sedang mendiskusikan sesuatu dengan seorang teman. Minggir. Anda berani menghentikan Tuan Muda ini bahkan jika Anda seorang pelayan, Anda mencari kematian. Dengan suara arogan, seorang pemuda berjas putih dengan gaya rambut modis mendorong para penjaga keluar dan menerobos masuk ke ruang tamu sambil mengumpat. Melihat seseorang datang, wajah cantik Murong Linger tiba-tiba berubah. Dia berdiri dan memarahi, Huang Tiancheng, apa yang kamu lakukan? Penjaga itu buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat, Nona, Huang Shaofei ingin masuk, saya tidak bisa hentikan dia. Oke, itu bukan urusanmu, kamu turun. Iya. Huang Tiancheng melirik Qin Fan, dan mencibir, aku berkata, kenapa kamu tidak membiarkanku masuk? Ternyata bahwa Nona Murong mengadakan pertemuan pribadi dengan kekasihnya. Diam. Murong Linger tersipu cantik, Huang Tian awalnya mencoba mengejeknya, tetapi kata-kata ini menyentuh hati Xiao Nizi. Huang Tiancheng, aku tidak peduli jika kamu bertindak liar di Guangnan, tapi ini keluarga Murongku, jadi jaga dirimu. Murong Linger menjadi marah, dan dia benar-benar memiliki momentum. Namun, Huang Tiancheng mengabaikannya sama sekali, dan berkata sambil mencibir, saya berkata, Xiao Linger, apakah Anda pikir Anda bisa menakuti saya? Jika itu kamar kerjamu, aku bisa masuk kapanpun aku mau. Huang Tiancheng menyeringai keperakan di wajahnya, dan bahkan maju ke depan sambil berbicara dengan wajah toch Murong Linger. Murong Linger mengambil cangkir teh dan melemparkannya. Huang Tiancheng sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Hei, Linger kecil, aku suka temperamenmu yang kecil. Haha, jangan khawatir, ketika kamu menjadi wanitaku, aku akan membuatmu patuh. Diam, siapa wanitamu? Keluar gading. Murong Linger merasa malu dan cemas, takut Qin Fan mungkin salah paham akan sesuatu. Haha, Xiao Linger, ayahku datang kali ini dengan ketulusan yang tidak bisa ditolak oleh keluarga Murongmu. Jangan khawatir, pernikahan kita pasti akan menjadi kenyataan. Huang Tiancheng tampak percaya diri, menatap Murong Linger dengan agresif mata seks, kuharap aku bisa menelan Murong Linger dalam satu tegukan. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar, Linger, apakah kamu ingin aku membunuhnya untukmu? Ah! Murong Linger terkejut sesaat, tiba-tiba teringat perilaku Qin Fan, terkejut, dan buru-buru berkata, kakak Qin Fan, jangan impulsif. Dia adalah putra Huang Guangrong, bos besar di Guangnan. Huang Tiancheng memandang Qin Fan dengan mencibir, melihat ke atas dan ke bawah sebentar, melihat pakaian biasa Qin Fan, dan memandang rendah dia sama sekali. Dari mana asalmu? Kamu berani berbicara dengan berani di depanku. Jika kamu menggerakkan jariku, ayahku akan menghancurkan 9 klanmu. Ini hanyalah generasi kedua kaya yang manja. Qin Fan meliriknya, matanya tampak tanpa emosi manusia, dia perlahan mengambil cangkir teh di atas meja, dan menyesapnya. Ketika Murong Linger melihat adegan ini, jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa Qin Fan sedang marah. Dia buru-buru berdiri, menghalangi pandangan Qin Fan, dan memarahi Huang Tiancheng. Huang Tiancheng, ayahku tidak akan pernah setuju, keluar. Huang Tiancheng tersenyum, jangan khawatir, harga pengantin yang kami bawa kali ini pasti akan membuat jantung ayahmu berdetak, dia pasti akan setuju. Keluar, aku, Murong Linger, tidak akan menikah denganmu bahkan jika aku mati. Keluar. Murong Linger meraih teko di atas meja dan sekali lagi hancur. Qin Fan menyesap teh dengan santai di belakangnya, dengan sedikit senyum di bibirnya. Huang Tiancheng melihat bahwa Murong Linger sedang terburu-buru, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak,
jadi dia hanya bisa menuding Qin Fan. Tidak apa-apa, nak, Nona Murong akan melindungimu. Jadilah seorang pengecut di belakang seorang wanita. Klik. Tutup cangkir teh porselen biru dan putih di tangan Qin Fan tertutup rapat. Murong Linger terkejut, dan berteriak dengan cemas lagi, Huang Tiancheng, keluar. Demi Nona Murong, kali ini aku tidak akan mengganggumu. Huff, seorang yang tidak berguna yang hanya bersembunyi di balik wanita ingin kamu terlihat baik di masa depan. Huang Tiancheng tidak berani menyinggung Murong Linger. Jadi dia harus berbalik, dia pergi dengan wajah muram. Setelah dia pergi, Murong Linger tiba-tiba menghela nafas lega, dan berbalik untuk melihat Qin Fan yang acuh tak acuh dengan ekspresi minta maaf. Kakak Qin Fan, aku. Qin Fan memotongnya, kamu tidak perlu menjelaskan, kamu takut jika aku membunuhnya, aku akan menyinggung kakak laki-laki Guangnan. Murong Linger mengangguk, itu keluarga Huang lebih kuat dari keluarga Murong. Lebih baik lagi, Huang Tiancheng adalah satu-satunya putra Huang Guangrong, jika kamu membunuhnya, keluarga Huang pasti akan bersamamu selamanya. Oh. Qin Fan menghela nafas, di matamu. Saya tidak sebagus keluarga Huang. Tidak. Di hati Linger, 100 Huang tidak sebaik saudara Qin Fan. Saya hanya khawatir. Melihat tatapan cemasnya, Qin Fan tidak tahan untuk bersikap kasar, lupakan saja, aku tahu kamu tidak ingin aku telah membuat terlalu banyak musuh. Kali ini, demi kamu, tolong luangkan nyawanya untuk saat ini. Tapi lain kali, dia akan melakukannya pasti mati. Suara Qin Fan datar, tetapi nada dinginnya membuat Murong Ling aku tidak bisa menahan perang dingin. Oke, atur kamar untukku. Aku akan istirahat. Aku akan dipanggil pada hari pelelangan amal. Diganggu oleh Huang Tiancheng, Qin Fan dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Murong Linger menatapnya dengan cemas, dan yang dirugikan mulai menangis, Saudara Qin Fan, apakah Anda marah dengan Seng Linger? Apakah Anda menyalahkan Linger karena mengambil keputusan sendiri? Khawatir Saudara Qin Fan membunuh terlalu banyak orang. Titik. Saya akan ditoleransi oleh dunia ini. Saya. Qin Fan merasa bahwa dia terlalu serius pada Xiao Nizi, dan mengusap dahinya sambil tersenyum, oke, saya tidak menyalahkanmu, tapi aku merasa sedikit kesal ketika dia mengganggumu. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajak saudara Qin Fan beristirahat. Aula Murong. Murong Fu kembali dengan wajah muram, dan memarahi sambil berjalan, terlalu banyak, Huang Guangrong terlalu licik. Murong Linger bergegas membawa secangkir teh, ayah, minumlah secangkir teh dulu untuk menenangkan turun. Suasana hati Murong Fu sedikit mereda, dan dia menyesap tehnya 2 kali. Ayah, apa yang terjadi? Huff, lelaki tua itu, Huang Guangrong, berani mengancamku. Dia hanya berbicara setengah jalan, lalu melirik Murong Linger, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Murong Linger sudah mengetahuinya. Kamu ingin aku menikahi putranya, Huang Tiancheng. Murong Fu sedikit terkejut, Linger, bagaimana kamu tahu? Huang Tiancheng telah datang mencariku dan diusir olehku. Apa? Murong Fu sangat marah, bocah dari keluarga Huang ini sangat merajalela. Ngomong-ngomong, di mana Tuan Qin? Lalu Huang Tiancheng tidak menyinggung Tuan Qin, kan? Murong Fu bertanya dengan cemas, punggungnya berkeringat dingin dalam sekejap. Dengan kepribadian Qin Fan, jika Huang Tiancheng menyinggung perasaannya, dia mungkin akan menamparnya sampai mati. Jika Huang Tiancheng meninggal, maka keluarga Murong dan keluarga Huang pasti akan hidup selamanya, bukan ini yang ingin dilihat Murong Fu. Ayah, jangan khawatir, Huang Tiancheng sudah pergi, tapi kakak Qin Fan sepertinya sedikit marah padaku. Berbicara tentang ini, Murong Linger sedikit tertekan. Meskipun dia tidak ingin Qin Fan pergi membuat terlalu banyak musuh pada saat itu, dia juga tidak menginginkan keluarga Murong. Dia juga memiliki motif egois untuk menjadi musuh yang mematikan dengan keluarga Huang. Ekspresi Murong Fu rumit, Linger, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, terima kasih atas kerja keras Anda. Baiklah, saya akan mengunjungi Tuan Qin sekarang. Jangan khawatir, saya akan membuat keluarga Huang bayar harganya. Di kamar Qin Fan. Murong Fu duduk berhadapan dengan Qin Fan.
Tuan Qin, alasan mengapa Huang Tiancheng begitu berani adalah karena keluarga Huang mereka telah merekrut seorang ahli bela diri untuk mendukung mereka. Huang Guangrong mengancam saya dan meminta saya untuk menikahkan Linger dengan putranya. Setelah saya menolak, dan mengancam akan membuat saya menyesal di pertemuan 4 pahlawan. Kali ini, saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan 4 pahlawan bersama saya, dan memberi pelajaran. Kepada Huang Guangrong, Murong Fu memandang Qin Fan dengan penuh harap. Master seni bela diri. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Qin Fan terkekeh penuh minat. Murong Fu sangat gembira, terima kasih, Tuan Qin. Ngomong-ngomong, besok Linger akan menjadi tuan rumah lelang amal, saya harap Tuan Qin Fan dapat mengadakan pertempuran untuknya. Iya. Saya sudah berjanji. Terima kasih. Kalau begitu aku akan pergi. Matahari terbit di timur, dan di kota air Jiangnan pada bulan April, angin sepoi-sepoi membawa nafas lembab dari air sungai, memberi orang rasa kesejukan. Hotel Internasional Jiangsu, tempat diadakannya lelang amal yang diadakan oleh keluarga Murong. Karpet merah besar terhampar dari pintu kaca besar hotel hingga persimpangan tempat parkir. Ada semua mobil mewah di tempat parkir tanah, masing-masing bernilai lebih dari 3 juta. Ada satpam berseragam di 5 langkah, dan beberapa pemuda berjas berpatroli dengan waspada di dalam dan di luar hotel. Mereka semua adalah pengawal profesional. Huo Xian dengan gaun putih dan Lin Qingzu dengan gaun merah tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian di antara para tamu hari ini. Kedua wanita itu, yang satu polos dan yang lainnya glamor, menarik perhatian banyak pria di sekitarnya. Xian, bukankah kamu datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan 4 pahlawan? Mengapa kamu datang ke pelelangan amal ini? Huo Xian berjalan perlahan ke depan, dan menjawab dengan tenang, saya telah mengetahui bahwa lelang amal ini sebenarnya untuk menyaring orang-orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke klub 4 pahlawan. Lin Qingzu tampak terkejut. Jadi begitu. Tidak heran saya melihat banyak orang kaya dari Jiangnan datang, dan saya bertanya-tanya, saya biasanya tidak melihat orang-orang ini begitu antusias dengan amal. Oke, ayo masuk. Seperti yang dikatakan Huo Xian, lelang amal ini. Tidak semua orang bisa masuk. Seseorang di gerbang akan memeriksa kualifikasi mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang amal. Orang dengan aset di bawah 100 juta sama sekali tidak berhak masuk. Di lobi di lantai 3 di dalam hotel, Qin Fan dengan santai berkeliaran sendirian, mencicipi prasmanan di sini. Awalnya, Murong Linger bersama Qin Fan, tetapi pelelangan akan segera dimulai, dan Xiao Nizi akan menjadi tuan rumah pelelangan, jadi dia pergi ke belakang panggung untuk bersiap. Tiba-tiba, suara seorang gadis yang terkejut terdengar, Qin Fan, kebetulan sekali. Tepat setelah masuk, Huo Xian dan Lin Qingzu, yang juga berkeliaran di aula, kebetulan bertemu dengan Qin Fan yang sedang makan prasmanan. Lin Qingzu tidak bisa membantu tetapi berseru. Qin Fan tidak berharap untuk bertemu 2 gadis di sini, dan sedikit tersenyum, ini kebetulan. Apakah Anda ingin makan? Rasanya enak. Qin Fan memegang piring buah, dan menggunakan garpu untuk memasukkan apel ke dalamnya. Mulutnya. Belum. Lin Qingzu tersenyum canggung, dia ingin mempertahankan citra peri kecil yang murni di luar, bagaimana peri kecil bisa makan di depan umum. Huo Xian mengerutkan bibirnya, dan mencibir diam-diam di dalam hatinya, anak ini hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini karena dia adalah teman sekelas Nona Murong. Bersembunyi di sini sendirian untuk makan prasmanan, dia tidak takut akan mempermalukan Nona Murong. Lin Qingzu. Bertanya dia berkata, Qin Fan, kamu tidak bersama Nona Murong. Dia akan menjadi tuan rumah pelelangan ini, dan aku bosan berjalan sendiri. Qin Fan menjawab dengan santai. Kalau begitu ayo pergi bersama. Lin Qingzu menyarankan. Oke. Qin Fan tampak acuh tak acuh, dia hampir tidak mengenal orang-orang di sini, dan alangkah baiknya memiliki 2 wanita cantik untuk diajak bicara. Huo Xian awalnya ingin menolak, tetapi dia mengira Qin Fan adalah teman sekelas Nona Murong. Jika dia ingin berteman dengan Nona Murong, Qin Fan akan menjadi perantara yang baik. Dia juga menyetujui proposal Lin Qingzu. Sekarang Qin Fan memutuskan untuk mengikuti,
Huo Xian segera berjalan mendekat dan berkata pelan kepada Qin Fan, makan prasmanan pada kesempatan seperti itu adalah tindakan yang memalukan, letakkan. Qin Fan tampak tidak setuju, saya memakannya jika saya pikir rasanya enak. Titik. Apa yang memalukan? Saat dia berbicara, dia memasukkan sepotong buah ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Melihat bahwa Qin Fan tidak mendengarkan bujukan dan masih mengambil jalannya sendiri, Huo Xian berkata dengan wajah cemberut, kamu akan menyakiti kami dan dipandang rendah oleh orang lain. Beberapa perilaku di depan umum, tetapi dia tidak mau terikat dengan peraturan tersebut. Sejak dia kembali dari alam abadi, dia secara alami akan menjalani kehidupan yang bahagia dalam kehidupan ini. Kamu. Huo Xian sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi pucat, dia ingin putus dengan Qin Fan dengan marah, tetapi dia menahan diri setelah memikirkannya. Jika Anda ingin berteman dengan Nona Murong, Qin Fan sangat berguna. Lin Qingzu membujuk dengan suara rendah, oke, Xian, tidakkah menurutmu Qin Fan sangat jujur dalam melakukan ini? Huo Xian memutar matanya, aku khawatir. Orang lain tidak akan berpikir begitu. Saat ini, di luar Hotel Internasional Jiangsu, Lin Yanqi yang mengenakan gaun hitam dan masih memiliki pesona, membawa pengemudi Xiao Wang dari tempat parkir ke gerbang hotel. Lin Yanqi berjalan di depan, Xiao Wang buru-buru mengikuti di belakangnya, dan berkata dengan sedikit perhatian, Ketua, dengan segala hormat, saya selalu merasa bahwa orang-orang grup Dongxin mengundang kami ke sini kali ini, dan mereka tidak memiliki niat baik.